Perencanaan berkeluarga. Dewasa muda adalah dimulai pada rentang umur 18 tahun sampai 40 tahun. Namun, menurut ahli, dewasa muda dibagi menjadi dua, yaitu pada usia 17 sampai dengan 25 tahun dan usia 25 sampai dengan 40 tahun. Pada masa ini, dewasa muda sedang mencapai pada efisiensi fisik yang tinggi dan kemampuan reproduktif yang tinggi. Termasuk peran baru dalam menjadi dewasa muda adalah mulai menghadapi kesiapan diri untuk memasuki dunia pekerjaan, pernikahan dan hidup berkeluarga, serta peran sebagai anggota masyarakat. Pernikahan. Pernikahan merupakan perjanjian resmi berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah. Angka pernikahan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS pada tahun 2015 berjumlah 1.958.394 dan angka perceraian berjumlah 347.256. Menurut penelitian, perceraian sebagai dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan diri dari segala aspek. Jadi, apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum menikah? Kesiapan menikah, kesehatan reproduksi, keluarga, fungsi keluarga, pola asuh, dan perencanaan keluarga. Kesiapan menikah. Kesiapan menikah dilakukan oleh laki-laki dan perempuan guna mencapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Kehidupan menikah yang baik akan mengurangi terjadinya perceraian. Persiapan individu. Persiapan mental, kematangan secara psikologis untuk memasuki kehidupan pernikahan. Persiapan keilmuan, mencari informasi sebanyak mungkin melalui berbagai media, melalui pasangan yang sudah menjalani pernikahan tentang kehidupan rumah tangga. Persiapan fisik, mengetahui kebiasaan pasangan seperti pola makan dan nutrisi, olahraga, dan penyakit bawaan. Persiapan finansial, perhitungan aspek finansial pasca pernikahan yang jauh lebih penting dari acara pernikahan. Persiapan pasangan. Visi adalah di mana pasangan memiliki keinginan untuk mencapai suatu bentuk keluarga yang mereka idam-idamkan sebelumnya. Misi merupakan tugas dan kewajiban pasangan sebagai implementasi dari sebuah visi. Pasangan yang akan menikah hendaknya mulai memikirkan konsep keluarga yang akan dibentuk dengan membicarakan pendapat dan prinsip satu sama lain. Kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Pemeriksaan pranikah calon pengantin. Penyakit genetik, misalnya talasemia, buta warna, hemofilia, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar calon pengantin mempunyai pemahaman bahwa bila orang tua atau garis keturunannya mengidap penyakit genetik. Penyakit tertentu yang diturunkan misalnya kecenderungan diabetes mellitus, hipertensi, kelainan jantung, dan lain sebagainya. Penyakit infeksi, misalnya penyakit menular seksual atau PMS, hepatitis B, HIV, dan AIDS. Vaksinasi. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan menjelang pernikahan, termasuk persiapan fisik yang berhubungan dengan kesehatan. Setiap calon pengantin perlu melakukan vaksin sebelum menikah. Hal ini penting sekali sebagai persiapan untuk mencegah terjadinya penyakit serius saat menikah nanti, baik untuk diri sendiri, pasangan, dan juga calon anak. Hak reproduksi, hak asasi semua pasangan dan pribadi untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah anak dan menentukan waktu kelahiran anak mereka, serta memiliki informasi mengenai kesehatan reproduksi. Pernikahan ideal dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Hal-hal yang harus dihindari adalah kekerasan secara fisik, seperti memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, dan melukai. Kekerasan secara psikis, yaitu seperti menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan,
melarang istri untuk mengunjungi saudara ataupun teman-temannya, hingga mengancam istri. Kekerasan seksual, seperti memaksa dan menuntut untuk berhubungan seksual. Penelantaran, yaitu tidak memberikan nafkah istri ataupun melarang istri untuk bekerja. Eksploitasi, yaitu memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudakkan orang lain. Apabila hal-hal ini terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah mendatangi fasilitas kesehatan, bisa puskesmas ataupun rumah sakit, untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik. Menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat, ataupun kerabat. Melapor kepada polisi atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau UPPA. Mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, psikolog, atau lembaga bantuan hukum. Yang dimaksud keluarga menurut para ahli adalah adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Seluruh anggota keluarga juga harus tinggal bersama-sama di bawah satu atap. Termasuk faktor yang paling penting dalam berperan di dalam rumah tangga ialah faktor fleksibilitas, yaitu tidak terpaku peran dan disertai dengan pembagian peran yang seimbang. Suami istri sama-sama memiliki hak untuk mengajukan keinginannya dengan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Fungsi keluarga. Fungsi keagamaan, yaitu ialah fungsi keluarga sebagai tempat pertama untuk seorang anak mengenal agamanya. Fungsi sosial budaya, yaitu fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya untuk mengetahui budaya. Selanjutnya adalah fungsi cinta dan kasih sayang, yaitu adalah fungsi keluarga menjadi tempat utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin. Fungsi perlindungan, yaitu adalah fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya. Produksi, yaitu fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang. Fungsi ekonomi, yaitu fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga. Fungsi pembinaan lingkungan, yaitu adalah fungsi keluarga dalam memberikan kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri di lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis. Pola asuh anak. Peran keluarga kepada perkembangan anak, yaitu dapat memberikan dampak atau keyakinan yang kuat dan juga besar terhadap perkembangan perilaku, sikap, dan pribadi anaknya tersebut dengan baik dan benar. Pola asuh adalah proses interaksi antara orang tua yang dilakukan dengan anak, yang dilakukan sejak dalam kandungan sampai dengan usia dewasa. Tujuannya adalah untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan juga spiritual. Pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh orang tua yang menempatkan diri sebagai orang yang paling mengerti kebutuhan anaknya. Pengaruh dari pola asuh otoriter terhadap perkembangan anak yaitu anak akan menjadi sosok yang penakut, pendiam, tertutup, tidak berinisiatif, gemar menentang. Pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang bersikap realistis terhadap kemampuan anak dan mereka tidak berharap yang berlebihan yang melampaui dari kemampuan sang anak. Pengaruh dari menerapkan pola asuh demokratis atau memanjakan terhadap perkembangan anak yaitu anak akan mampu mandiri, mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu menghadapi stres, dan kooperatif terhadap orang lain. Pola asuh cuek. Pola asuh cuek merupakan gaya pengasuhan orang tua yang tidak terlibat aktif dalam kehidupan anaknya.
Pengaruh dari penerapan pola asuh penelantaran atau pola asuh cuek atau bisa dibilang memanjakan terhadap perkembangan anak yaitu anak gampang merajuk, pemarah, emosional, anak menjadi lebih agresif, anak menjadi kurang memiliki tanggung jawab, dan tidak mau kalah. Pola asuh permisif. Pola asuh ini memberikan pengawasan yang sangat longgar. Orang tua yang permisif cenderung sangat mencintai, tapi memberikan sedikit panduan dan juga aturan. Pengaruh dari menerapkan pola asuh permisif atau memanjakan terhadap perkembangan anak yaitu anak mudah terpancing emosi, anak suka menentang, anak tidak patuh, anak menjadi manja, anak kurang mandiri, anak mau menang sendiri, anak menjadi kurang percaya diri, anak menjadi matang secara sosial. Perencanaan keluarga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Batas usia minimal perkawinan berdasarkan undang-undang tersebut diatur agar tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Batas usia minimal yang ditetapkan adalah 19 tahun. Persamaan batas usia minimal perkawinan diharapkan mampu menjamin terpenuhinya hak setiap anak remaja dan tidak menimbulkan diskriminasi bagi laki-laki dan juga perempuan. Keluarga berencana. Program yang memungkinkan pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan juga bertanggung jawab mengenai jumlah anak dan juga jarak umur antar anak yang mereka inginkan, cara untuk mencapainya, serta mendapatkan informasinya. Fase menunda kehamilan. Masa menunda kehamilan pertama sebaiknya dilakukan oleh pasangan yang istrinya belum mencapai usia 20 tahun. Karena usia di bawah 20 tahun adalah usia yang sebaiknya menunda untuk mempunyai anak dengan berbagai alasan. Kriteria kontrasepsi yang diperlukan yaitu kontrasepsi jangka pendek. Fase mengatur atau menjarangkan kehamilan. Periode usia istri antara 20 sampai dengan 30 tahun merupakan periode usia paling baik untuk melahirkan, dengan jumlah anak 2 orang dan jarak antara kelahiran adalah 2 sampai dengan 4 tahun. Kriteria kontrasepsi yang diperlukan yaitu kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang. Fase mengakhiri kesuburan. Sebaiknya, untuk keluarga yang sudah mempunyai 2 anak dan umur istri yang sudah mencapai lebih dari 30 tahun, itu tidak hamil. Kriteria kontrasepsi yang diperlukan yaitu kontrasepsi jangka panjang. Kontrasepsi jangka pendek, pil KB, suntik KB, kondom. Kontrasepsi jangka panjang, yaitu ada implan, IUD, vasektomi, dan tubektomi. Nah, dari informasi tersebut, pastinya kalian sudah tahu kan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan untuk menikah dan juga berkeluarga. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.